Selamat pagi, kami ucapkan kepada Ibu Febriana Lau beserta teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Norma Cantika dan rekan saya Vina Angelina. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil desain skripsi kelompok kami yang berjudul Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas, dan Ukuran Perusahaan terhadap kebijakan dividen pada sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Sektor barang baku mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa yang digunakan oleh industri lain sebagai bahan baku untuk memproduksi barang final, seperti perusahaan yang memproduksi barang kimia, material konstruksi, wadah dan kemasan, pertambangan logam dan mineral non-energi, dan produk kayu dan kertas. Menurut Martono dan Harginto, 2014-270, kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna membiayai investasi di masa yang akan datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang akan ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana atau internal finishing. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana akan semakin besar. Kebijakan dividen dalam penelitian ini diukur menggunakan Dividend Failure Ratio, di mana informasi yang terkandung dalam dividen tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan jumlah pembagian dividen dan besarnya laba yang ditahan untuk mendukung operasional dan perkembangan perusahaan. Bagi pihak pemegang saham atau investor, informasi yang terkandung di dalam dividen tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Apakah akan menanamkan dananya atau tidak pada suatu perusahaan, sehubungan dengan harapannya untuk mendapatkan keuntungan investasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dividen, yaitu laba bersih, arus kas, dan ukuran perusahaan. Yang pertama ada laba. Menurut Harapah 2011-300, laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi, dan pengambilan keputusan. Dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang. Dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan. Laba bersih berguna bagi investor untuk memprediksi imbalan investasi yang akan diterima apabila melakukan investasi di suatu perusahaan. Faktor kedua yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah arus kas. Menurut Hanafi dan Halim 2005, arus kas bersih adalah kas aktual yang dihasilkan oleh perusahaan dalam 1 tahun tertentu. Arus kas dapat digunakan untuk membayar dividen, meningkatkan persediaan, membiayai piutang, menginvestasi aktif tetap, melunasi hutang, atau membeli kembali sahamnya. Arus kas merupakan suatu alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk dapat membiayai kegiatan umum perusahaan. Adanya kas, maka secara langsung suatu perusahaan mempunyai kemampuan untuk membayar dividen. Faktor lain yang mempengaruhi kebijakan dividen ialah ukuran perusahaan. Menurut Handayani dan Hadigoro 2019, ukuran perusahaan mencerminkan skala besar kecilnya perusahaan
yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Suatu perusahaan besar yang sudah mapan akan memiliki akses mudah untuk menuju pasar modal. Kemudian, ini cukup berarti untuk fleksibilitas dan kemampuannya untuk memperoleh dana yang lebih besar, sehingga perusahaan mampu memiliki dividen fire ratio lebih tinggi daripada perusahaan kecil. Selanjutnya, permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah laba bersih berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah arus kas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, pembatasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis membatasi masalah penelitian. Pada data laporan keuangan tahunan perusahaan sektor barang baku di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh laba bersih terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh arus kas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dengan judul Analisis Pengaruh Arus Kas, Laba Bersih, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen. Dan yang kedua, bagi pembaca. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atas referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, kerangka teoritis dan empiris. Signaling theory atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross pada tahun 1997, menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya, akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaan meningkat. Hal positif dalam signaling theory, di mana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki berita bagus. Dengan menginformasikan pada pasar tentang keadaan mereka, sinyal tentang bagusnya kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang kinerja keuangan masa lalunya tidak bagus tidak akan dipercaya oleh pasar. Selanjutnya, kerangka konseptual. Dapat teman-teman lihat, di dalam variabel tersebut, variabel bebas terdiri dari laba bersih sebagai X1, arus kas sebagai X2, ukuran perusahaan sebagai X3, sedangkan variabel terikatnya adalah kebijakan dividen sebagai variabel Y. Selanjutnya, hipotesis. Pada penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. Hipotesis yang pertama adalah H1, laba bersih berpengaruh secara positif terhadap kebijakan dividen. H2, arus kas berpengaruh secara positif terhadap kebijakan dividen.
Dan yang terakhir atau H3, ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang kami gunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, di mana yang menjadi variabel independen adalah seperti laba bersih, arus kas, dan ukuran perusahaan. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah kebijakan dividen. Baik, selanjutnya definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu laba bersih. Laba bersih berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Transaksi-transaksi ini diikhtisarkan dalam laporan laba rugi. Adapun variabel ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut. EPS atau earning per share sama dengan pendapatan setelah pajak dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Yang kedua, arus kas. Arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi yang terdiri dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut. CFPS atau cash flow per share sama dengan arus kas dikurang dividen dibagi jumlah saham yang beredar. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Variabel ukuran perusahaan dapat diukur pada total aset perusahaan. Indikator yang digunakan dalam perhitungan ukuran perusahaan yaitu ukuran perusahaan sama dengan ln atau logaritma natural dikali dengan total aset. Sedangkan yang terakhir atau yang keempat, kebijakan dividen. Variabel ini diukur dengan menggunakan dividen payout ratio. Adapun rumus dividen payout ratio sama dengan DPS atau dividen per share dibagi dengan EPS earning per share. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat bantu software SPSS versi 26. Data yang diperoleh berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tahun 2017 sampai dengan 2021 yang diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono 2016, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun jumlah perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 53. Berikutnya, sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang memenuhi kriteria sampel. Metode pengumpulan, pengolahan, dan penyalinan data populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan teknik purpose sampling, yaitu pemilihan sampel yang berdasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain sebagai berikut. 1.
perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang kedua, perusahaan menyampaikan laporan keuangan 31 Desember secara rutin selama 5 tahun sesuai dengan periode penelitian yang diperlukan untuk periode 2017, 2018, 2019, 2020 sampai dengan 2021. Atau laporan keuangan per 31 Desember merupakan laporan keuangan yang telah diaudit. A. Analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul untuk mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan serta mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi seluruh variabel. B. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdapat model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolerialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Adapun pengertian dari uji normalitas adalah pengujian kenormalan data. Menurut Gonjali 2016, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengertian uji multikolerialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Efek dari multikolerialitas ini adalah yang menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, T-hitung akan bernilai kecil dari T-tabel. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residul satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan periode 1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Sugiono 2016, rumus regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah E. Keterangan: Y sama dengan kebijakan dividen, A sama dengan konstanta, B1, B2, dan B3 sama dengan besaran koefisien regresi dari masing-masing variabel. X1 sama dengan laba bersih, X2 sama dengan arus kas, X3 sama dengan ukuran perusahaan, dan E sama dengan error of turn. Selanjutnya yang terakhir adalah tahapan dan alat uji analisis data. Uji hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang menyatakan bahwa diduga laba bersih, arus kas, dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih.
Yang pertama, uji secara parsial atau uji T. Uji T dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 menurut Gonzalez 2016. Yang kedua, uji simultan atau uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi linear secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 menurut Gonzalez 2016. Dan yang terakhir atau yang ketiga, uji koefisien determinasi atau uji R2. Koefisien determinasi atau R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil mengartikan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika nilai R2 mendekati 1, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen menurut Gonzalez 2016.